Nostalgia Mogar on air di RPK, menyapa ruang dengar sahabat RPK. Selamat hari Minggu. Selamat malam, selamat hari Minggu sahabat RPK sekali lagi. Dan selamat malam di studio, saya tidak sendirian. Ibu Ika sudah menemani saya di sini. Selamat malam Ibu Ika. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ibu. Pelayanan hari ini lancar ya Bu ya? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat RPK, malam ini kita akan ngobrolin tentang sebuah tema menarik buat saya, menarik sekali, yaitu memperkenalkan liturgi masa raya Paskah pada anak melalui nyanyian. Dan tentunya Ibu Ika adalah narasumber yang tepat kalau saya ajak ngobrol tentang hal ini gitu ya. Kita mulai aja nih. Iya. Langsung mulai aja ya gas Iya. ya. Oke, sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di studio lewat pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp 0815-1800-444, atau langsung di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Baik Ibu Ika, kita ngobrolin tentang liturgi masa raya Paskah pada anak melalui nyanyian. Yang dimaksud dengan liturgi masa raya Paskah deh. Terus kenapa itu penting diperkenalkan kepada anak-anak? Boleh. Langsung ini ya? Iya, Wih. langsung aja. Ini udah kali kedua ya. Jadi nggak perlu kenal-kenalannya. Iya. Iya. Terima kasih hari ini, sebelumnya terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk duduk di sini dan sharing. Siap. Ya, saya juga sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Dan hari ini kita mau membicarakan tentang itu tadi, liturgi masa raya Paskah. Ya, betul. Dan mau memperkenalkan itu kepada anak-anak melalui nyanyian. Yes. Sebenarnya udah komplit tuh. Toolsnya apa, tujuannya apa. Nah, tadi pertanyaannya mengawali apa itu liturgi masa raya Paskah ya pertanyaannya ya. Sebelumnya kita perlu memahami tentang liturgi itu sendiri. Oke, mari kita kuliah guys. Iya. Kira-kira Frankie sudah mengerti? Tanya duluan nih. Pretest nih ya. Pretest ya. Oh gitu. Iya, kalau di kelas memang ada pretest gitu ya. Ada pretest, ada post-test Ya, gitu siap. ya. Tapi saya mau sharingkan dulu tentang liturgi itu apa gitu ya. Liturgi itu sebenarnya merupakan karya pelayanan kita. Karya ya. Karya sebagai bakti kita kepada Allah. Dan sebuah perayaan. Sebuah perayaan. Ya. Perayaan tentu bukan hanya perayaan memperingati sesuatu saja, tetapi sebuah perayaan dengan pemaknaan. Dengan pemaknaan untuk menolong umat kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan umat dengan Allah dan dengan sesama. Berarti gitu. Tujuannya udah jelas tuh ya. Iya, dalam hal ini berarti mengerucut ya, mengerucut lagi. Dalam hal ini yang kita maksudkan adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita buat, kita kerjakan di persekutuan gereja kita pada masa raya Paskah. Kapan itu? Ya, masa raya Paskah. Yaitu bukan hanya Paskahnya saja, bukan hanya kebangkitannya saja, tetapi juga penderitaannya, masa penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai turunnya Roh Kudus. Karena itu masa raya jadinya. Besar, panjang dari beberapa gereja sudah memaknai dan melakukan ibadah Rabu Abu itu memulai masa raya Paskah. Oke, tanggal 5 Maret kemarin jadi, ya. poin apa
Titik awalnya di situ. Dari Rabu Abu sampai Pentakosta nanti. Oh, okay. Itu rangkaian panjang masa raya Paskah. Kalau masa raya Natal kan tidak terlalu panjang ya, dari Advent sampai sampai Natal sampai Januari itu. Iya. Gitu. Nah, kenapa itu penting buat anak-anak tuh? Lanjutnya ya, kenapa kita mau penting memperkenalkan kepada anak-anak? Ya. Mungkin kita sudah memperkenalkan kepada anak-anak dan mengajak anak-anak untuk merayakan Paskah, ya kan? Iya. Seringnya Paskah itu apa? Nanti kita tanya ke anak-anak. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini kita mau mengajarkan dan memperkenalkan mereka tidak hanya kebangkitannya saja, tetapi juga mulai dari alasan kenapa Kristus sampai harus berkorban, sampai juga sampai bangkit. Awalnya nggak ujuk-ujuk ya, orang Jawa bilang tidak tiba-tiba langsung bangkit, tapi ada yang harus dialami oleh Yesus. Yaitu penderitaannya, karena kasihnya kepada kita manusia termasuk anak-anak. Jadi anak-anak perlu memahami itu. Itu. Jadi memahami secara utuh. Tidak hanya kebangkitannya saja, tapi bagaimana pengorbanannya Kristus, penderitaannya Kristus dimulai dari masa raya Paskah, Rabu Abu. Kita tahan dulu ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap di Yamuger On Air di RPK. Kakak, adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah kalau lapar, Soyami time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soyami gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya ma. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam, hangat buah karinya Soyami dari Wingswood. RPK, talkshow kerjasama Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Malam hari ini masih bersama Ibu Ika. Kita masih ngobrolin memperkenalkan liturgi masa raya Paskah pada anak melalui nyanyian.
Dan sahabat RPK masih bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui pesan telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp 0815 1800444, atau langsung tulis di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Oke, sekarang langsung saya pengen ngegas aja masuk ke musik gereja atau melalui nyanyian itu sendiri gitu ya. Bu Ika. Iya. Bagaimana nyanyian lagu-lagu Paskah itu membantu, kan kalau kita bicara mengenai anak gitu ya, membantu anak memahami peristiwa masa rangkaian masa Paskah ini gitu. Itu gimana tuh? Oke, bagaimana nyanyian itu berperan membantu anak-anak memahami masa raya Paskah itu. Nah, dalam liturgi kita, dalam ibadah anak, tentu ketika masa raya Paskah semuanya dikemas mengacu pada apa yang mau kita sampaikan kepada anak. Misalnya tentang peristiwa demi peristiwa dari dari penderitaan Kristus sampai kebangkitan, kenaikan, dan itu dikemas sedemikian rupa untuk menolong anak. Iya. Jadi dari ceritanya, dari termasuk juga dari nyanyiannya, itu sangat efektif sebenarnya untuk nyanyiannya. Kita pakai untuk menolong anak-anak mengerti, memahami peristiwa demi peristiwa dengan lagu, dengan juga pembelajaran dari peristiwa itu. Ya. Coba saya mau ngetes sih, bukan ngetes, tapi saya dapat pretest lagi nih, sahabat RPK. Mau ngetes nih. Kalau saya nyanyikan lagu ini, kira-kira peristiwa apa yang tergambar dari lagu ini? Siap. Ya? Oke. Siap. Saya bersiap-siap. Nggak apa-apa kalau salah, nggak bawa penggaris saya nggak. Oke, lagunya judulnya Keledai. Oke. Diambil dari Kidung Ceria 81. Ya, terbitannya Mugri ini. Ciptaannya Romo Asutanta tahun 80. Lagunya seperti ini. Keledai binatang yang berjalan lambat-lambat, keledai tak akan lari walau tak ditambat. Keledai binatang bekerja berat, berbeban penuh pun jalannya tetap. Lambat-lambat, lambat-lambat, lambat asal selamat. Bisa nebak gak? Itu peristiwa apa? Peristiwa Yesus masuk di Yerusalem. Betul sekali. Ya, betul sekali adik Frankie. Waktu itu Yesus naik ke keledai. Nah, keledai itu seperti apa sih? Apa sama dengan kuda? Oh, oke. Jadi memang dari liriknya keledai itu, nah tadi itu jalannya lambat. Nggak ditambat, nggak diikat juga dia nggak lari. Nah, Yesus naik itu bukan naik kuda yang elegan bukan naik Mercy apalagi. Siap, betul. Nah, di bait keduanya juga pokoknya menggambarkan sebuah peristiwa dari lagu ini. Kita bisa memperkenalkan, oh ini berarti ketika Yesus masuk Yerusalem dieluk-elukan, ya, naik keledai, dielukkan, terus pakai daun palem. Iya. Nah, kapan itu? Pada Minggu Palem. Iya, betul. Minggu Palem, seminggu sebelum Paskah. Gitu. Dan
dan dengan melodi yang sederhana, kemudian mudah diingat, itu nempel ya. Dan ini juga menarik kalau kita mengajak anak-anak memperagakan apa yang dinyanyikan. Lambat-lambat jalannya kayak gimana, keledainya gitu. Saya ngebayangin lagi tuh. Jadi keledai gitu. Anak-anak akan tertarik untuk melakukannya dan langsung kita bisa jadi pengantar cerita, pengantar juga pembelajaran di minggu itu. Jadi bukan hanya sekedar dinyanyikan sebagai pujian, tapi juga sebagai pengantar untuk masuk kepada firman Tuhan. Betul sekali. Pengantar atau juga memang bagian dari itu. Cerita. Ya, betul. Jadi, menarik. Nyanyian juga menolong umat dalam hal ini anak-anak untuk mengerti peristiwa demi peristiwa itu. Iya, betul. Penyalipan juga kita memvisualisasikan ya melalui nyanyian juga kan. Tanda paku di kaki dan tangan. Nah, anak-anak akan lebih mudah mengerti itu dengan syair menggambarkan dan dengan dinyanyikan. Tentunya dengan lirik yang sederhana, kemudian melodi yang sederhana bisa dipahami. Menarik ketika gini. Ini muncul pertanyaan. Mungkin pertanyaan agak sedikit ini ya. Kan kalau peristiwa penyaliban itu dalam tanda kutip agak sedikit bisa dibilang kalau untuk kita orang dewasa aja kita merasanya sadis banget gitu ya. Iya. Menggambarkan tentunya dengan lirik yang sederhana, tapi apakah lagu-lagu yang ada, misalnya contoh lagu di Kidung Ceria ini yang ada untuk menggambarkan proses penyaliban itu sudah cukup untuk memberi pemahaman yang menyeluruh, Bu Ika? Cukup atau tidaknya itu tergantung ini lagu. Oke, ada contoh lagu lagi. Ya, ada penggambaran lagu-lagunya di Kidung Ceria 86 itu juga tentang kepala yang berdarah. Oke. Nah, ya. Yang tadi disampaikan Frankie tadi kan menggambarkan peristiwa itu serem ya. Iya, itu dia masalahnya. Dengan lagu memang bisa akan langsung tergambarkan peristiwanya. Seperti yang kepala berdarah ini, nadanya juga menarik kita kepada situasi itu. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Memang kita harus jujur ya kepada anak-anak untuk menggambarkan itu. Oh iya, setuju. Kita tidak poles-poles penderitaan itu. Ya, setuju. Dan dengan nyanyian itu bukan mengurangi kesereman itu, bukan mengurangi, tetapi bisa menolong anak-anak memahaminya. Gitu. Oh ya, anak-anak bisa merasakan juga suasananya seperti apa. Gitu. Tapi menarik tadi Ibu Ika bilang kita harus jujur menggambarkan itu tanpa mengurangi. Karena kalau dikurangi berarti esensi cerita dan kebenarannya berkurang juga kan, gitu kan. Menarik. Nah, kan tidak selalu tidak hanya satu bait, tapi kan ada kelanjutannya. Jadi anak-anak juga seperti digiring gitu. Kita
digelap dulu, di suasana yang gelap dulu, kemudian Kristus bangkit, dibangkitkan. Nah, beda lagi suasananya. Nah, anak-anaknya masuk ke suasana yang berbeda lagi. Oke, jadi memang mereka digiring dibawa melalui nyanyian itu. Sehingga memang bisa lebih paham ya. Iya. Bisa lebih paham. Oke, kalau ini berbicara mengenai gini aja nih. Ini ada lagu-lagu bagus, lirik makna pendalamannya dan segala macam. Nah, strategi untuk mengajarkannya. Ini. Strategi ya? Ya. Strategi khusus atau strategi khusus ya untuk mengajarkan lagu Paskah kepada anak-anak biar tidak hanya sekedar mereka dengar, dihafal, tapi dimaknai maknanya. Iya. Ya, seperti yang tadi itu. Jadi kita harus belajar dulu lagunya. Ya, pastinya. Setuju. Orang dewasa harus belajar dulu lagunya, kemudian kitanya juga melihat nih makna apa di dalam setiap syairnya. Ya. Dan itu bisa diekspresikan. Seperti yang tadi saya lambat-lambat tadi keledai, iya. menggambarkan keledai itu jalannya seperti apa. Kalau udah jalannya lambat, terus dinaikin oleh Tuhan Yesus dengan beban yang berat, lambat, tapi sampai membawa Yesus sampai betul. masuk Yerusalem gitu. Jadi kalau di bayangan saya, apakah lebih masuk ketika lagu-lagu ini kemudian dikemas kayak drama musikal gitu gak sih? Iya, visualisasi gerak bisa. Iya. Visualisasi gerak kayak tadi keledai, nggak hanya mereka kita ajak untuk seperti keledai, tapi juga seperti orang-orang yang melambai-lambaikan daun palem gitu. Ya. Jadi memang sambil nyanyi gitu kan. Ya. Hosana menyanyi Hosana. Oke, kita tahan dulu pembahasannya. Sahabat RPK jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Yamuger On Air di RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga gak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya, Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. 96.3 RPK FM Jakarta. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela, Engkau penuh kebaikan.
mengingat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Kiranya kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapus. Ya, sahabat RPK dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Sekarang sudah masuk di sesi ketiga, kita ngobrolin tentang memperkenalkan liturgi masa raya Paskah pada anak melalui nyanyian bersama dengan Ibu Ika. Bu, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas tentang strategi khusus. Ya, betul. Dan Bu Ika tadi bilang guru sekolah minggu juga perlu memahami liriknya, kemudian supaya bisa ditransferkan pemaknaan itu kepada anak, supaya anak tidak cuma menghafal aja. Nah, betul. Sejauh mana peran guru sekolah minggu, orang tua nih? Orang tua pastinya harus belajar juga dong ya lagu-lagu itu. Iya. Gimana Bu? Karena namanya memperkenalkan kepada anak, siapa yang memperkenalkan? Nah, yaitu. Ya. Nah, karena yang memperkenalkan adalah orang dewasa, dalam hal ini kalau di gereja guru sekolah minggu dan orang tua juga ya di rumah. Kita sebagai orang tua dan guru sekolah minggu ya harus belajar dulu memang. Oke. Yang pertama sih awalnya perlu menyadari bahwa ini penting kita perkenalkan kepada anak-anak, memperkenalkan dengan benar gitu. Tidak hanya sekedar mengajak atau nganterin terus anak-anak udah ikut Paskah gitu ya. Iya. Nah, terus misalnya cari telur atau apa. Nah, telur juga begitu ya. Kita perlu juga memahami bahwa semua yang dipakai untuk mengemas liturgi itu harus mengacu pada kebenaran firman Allah ya. Jadi makna teologisnya harus tetap benar, sekalipun kita menggunakan hal-hal lain yang untuk menolong refleksi kita. Misalnya kita menggunakan simbol-simbol ya, simbol-simbol Paskah untuk menggambarkan, misalnya menggambarkan kehidupan baru dengan telur Paskah. Nah, perlu kita pahami dan perlu kita ingat bahwa yang utama bukan telurnya gitu. Tapi pemaknaan dari telurnya itu. Jadi dari situ kalau kita mengerti bahwa kita penting memperkenalkan dengan benar kepada anak-anak kita, kita ini dong memperlengkapi diri. Ya. Kita perlu memperlengkapi diri. Setuju. Kalau kita sudah diperlengkapi, kita bisa memperkenalkan dengan benar. Iya. Gitu. Karena kadang yang terjadi adalah telurnya itu yang lebih diutamakan. Jadinya telur Paskah. Iya. Telur Paskah, telur kebangkitan. Makna di balik itu hanya tools aja, hanya ya simbol untuk menggambarkan, untuk menjelaskan secara sederhana kepada anak-anak tentang kehidupan baru. Ya, kehidupan baru. Kalau kita bicara soal kehidupan baru kepada anak-anak kan seperti abstrak ya, baru. Konsep. Cuma sekedar konsep gitu ya. Kita menyimbolkan dengan telur ini dimulai nanti menetas. Ya, kita tidak bisa bilang pada saat itu langsung anak-anak mengerti, tapi dengan
terus menerus kita Iya. kita perkenalkan. Setiap tahun kan tahun liturgi juga berulang kan. Iya, betul. Ya, jadi karena tahun liturgi itu berulang, itu juga menolong kita memahami secara utuh karya agung Kristus itu dari Tahun liturgi kedatangannya ya, dari tahun liturgi itu. termasuk berulang kali terus menerus terjadi setiap tahun, yang ramainya hanya cari telur Paskah. Yang pasti cari telur Paskah misalnya waktu masih kelas kecil gitu, cari telur Paskah menggebu-gebu. Nanti yang kelas besar akan dimaknai baru gitu, kita memperkenalkan telur Paskah itu dengan pemaknaan yang baru, yang tepat gitu, memperkenalkan kepada anak-anak. Berarti yang menjadi kunci adalah bagaimana guru sekolah minggu termasuk orang tua mempersiapkan diri atau meningkatkan pengetahuan gitu ya. Pengetahuan terhadap nyanyian-nyanyian ini ya. Iya, betul. Iya. Karena nyanyian ini bukan sekedar dinyanyikan saja, tapi itu sebagai media kita juga untuk pembelajaran pada anak-anak. Iya. Di syair-syair yang maknawi itulah yang kita perkenalkan kepada anak-anak. Karena itu perlu guru sekolah minggu dan orang tua mempelajari, nggak hanya lagu itu saja gitu. Betul. Ya. Tadi lagu Keledai kira-kira aku baru dengar itu. Baru dengar. Nah, aku baru dengar. Itu menarik sekali loh lagu Keledai itu, menggambarkan, ini ada 4 bait, itu menggambarkan yang bait pertama tadi tentang keledainya. Oke. Ya, yang kedua itu dipilih Tuhan keledai untuk membawa Yesus ke Yerusalem. Betul. Terus bait 3, anak-anak menebarkan bajunya di jalan, membawa daun-daun. Nah, itu jadi seperti cerita utuh kan. Betul. Ya, dari hanya satu lagu loh. Iya. Dari satu lagu itu bisa jadi tools untuk menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah kisah, sampai kepada pembelajaran dari kisah itu gitu. Berarti sebenarnya, nah, yang menjadi aku mau nanya ini tapi aku takut banget. Itu menjadi tanggung jawab siapa? Untuk supaya guru-guru sekolah minggu dan orang tua artinya berpindah pola pikirnya. Kan selama ini, punten mohon maaf, kadang-kadang Paskah dinilai tidak terlalu penting ketimbang Natal. Siapa yang menilai itu? Ya, bisa dilihat dari ukuran dana yang dikucurkan untuk untuk Natal lebih besar. Oh begitu. Ya ini berdasarkan analisa cepat aja gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah pemaknaan di Paskah itu di situ sebenarnya kan poin inti iman kekristenan gitu, bahwa Yesus mati menyelamatkan manusia termasuk anak-anak. Nah, menggeser pola pikir guru sekolah minggu dari yang situ ke sini, itu menjadi tanggung jawab gereja ya. Aku mau nanya sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Oke, semua. Berarti jemaat pun sebenarnya, jika jemaat mengerti itu dan menyuarakan itu, guru sekolah minggu dan gereja harus terbuka menerima saran dan kritikan itu. Iya, tapi yang tadi Frankie sampaikan, sebenarnya mana lebih penting dan mana yang kurang penting atau dinilai itu tidak bisa kita bilang dari seberapa meriahnya perayaan dong gitu. Oke, ya betul. Bukan berarti di pas
pas Natal itu rame, meriah dan sebagainya, kemudian pas Paskah tidak terlalu rame, itu menjadi kita menjadi indikasi bahwa itu berarti Paskah nggak penting, nggak gitu juga betul, gitu. Tapi gimana yang tadi saya mengajak kita membicarakan ini, memperkenalkan masa raya Paskah, karena biasanya di banyak gereja memperkenalkan kepada anak itu hanya perayaan Paskah. Nah, ini mau mengajak nih bahwa kita semua juga memperkenalkan dan juga mengajak mereka untuk memaknai penderitaan Kristus. Paham. Jadi diperkenalkan, diperkenalkan dari melalui apa? Melalui liturgi yang dilakukan, yang dibuat di sekolah minggu ya dalam hal ini. Melalui apa lagi toolsnya yang lebih efektif? Nyanyian. Nyanyian. Karena nyanyian itu dengan syair yang sederhana, syair yang dekat dengan anak, yang bisa dipahami anak, itu tidak sekedar bisa dihafal, tapi mereka akan ingat. Iya. Beda dong, dihafal sama ingat. Ya, kalau diingat itu ketika mereka tidak menyanyikannya pada saat itu, ingat tuh lagu. Betul. Waktu kemarin nyanyi lagu. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Bisa itu mereka ketika bermain, kita berinteraksi dengan teman mereka, kemudian harusnya aku nggak melukai temanku, aku harusnya mengasihi temanku. Karena apa? Karena aku sudah dikasihi oleh Tuhan. Oke. Luar biasa, menarik. Kita akan menahan dulu karena habis ini saya sebenarnya pengen nanya lagu apa aja yang direkomendasikan oleh beliau untuk diajarkan dengan mudah, karena kan kita udah masuk masa raya Paskah kan? Raya Paskah. Jadi jangan kemana-mana sahabat RPK, kita kembali setelah yang satu ini. Dek, bantuin kakak bentar dong. Apaan sih kak? Ganggu banget. Aku lagi main game nih. Oh gitu. Mami. Ih kakak nih. Ya udah, mau dibantuin apa? Nih Mami minta di-downloadin aplikasi. Aplikasi apa sih emang? Aplikasi RPK FM katanya. Oh itu mah gampang. Coba sekarang kakak buka HP-nya Mami, terus ke Google Play Store. Nah, kakak ketik deh RPK FM di kolom pencarian. Pakai huruf kapital semua ya. Habis itu tinggal download deh. Udah belum? Sebentar. Oh, udah nih bisa. Terus apa lagi? Ya udah, terus buka aplikasinya, klik tanda play. Gampang kan? Oh gitu doang. Makasih ya, Dek. Mami, Ade main game mulu nih. Kakak. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ia telah memberi hidup
Ya, sahabat RPK, kembali lagi bersama kami yang Mungker On Air di RPK. Dan ini sudah masuk di segmen keempat, segmen terakhir. Tentunya saya pengen langsung nanya tentang contoh. Contoh lagu. Tadi udah lagu Keledai itu sudah menjadi satu rangkaian utuh cerita. Nah, ada lagi nggak yang lain, Vika? Untuk Peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah ya? Peristiwa Paskah. Ada lagu tentang kebangkitan Yesus. Ya. Dari Kidung Ceria 101. Judulnya Tuhanku Bangkit Nyanyilah. Ini syairnya dari Belanda sih. Diterjemahkan oleh Pak Van Dop tahun 80. Ini ada 7 bait. Nah, ini menggambarkan cerita kebangkitan Yesus. Kalau di Alkitab itu mungkin bisa dari Matius 28 ya, tentang kebangkitan Yesus. Nah, supaya menarik dan juga anak-anak juga tergambar ya suasana pada saat Yesus bangkit, tidak hanya dibaca kan, lebih menarik, dinyanyikan juga bisa. Nah, termasuk di lagu ini gitu. Pernah tahu nggak lagunya? Belum ya. Nanti belajar ya. Ya, siap. Nanti ada tesnya kan ya? Ya, kuliah lagi. Kuliah lagi. Ya, Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Itu memang pesan dan menggambarkan Kristus bangkit. Ya, betul. Suasananya seperti apa pada saat itu? Di bait yang kedua ada ceritanya nih. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. 3 ibu datanglah, tidak menemukannya. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Ada apa di bait kedua? Ada 3 ibu datang, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok. Ya. Terus berikutnya lagi juga ada ini bait keempat. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Jangan takut dan sedih. Oh maaf, bait 3. Datang apa nih? Siapa yang datang? Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Sang malaikat mulia membukakan kuburnya. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Ada malaikat. Nah, dari setiap bait itu kita bisa menceritakan kepada anak-anak. Dan itu sebuah rangkaian cerita utuh. Iya, utuh. Sampai kepada aplikasi sih sebenarnya ya. Oke. Yang berarti yang bait 7 itu aplikasi. Iya. Refleksi dan aplikasi. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Yang tersalib hiduplah, kita hidup olehnya. Tuhanku bangkit nyanyilah, haleluya. Gitu. Lagunya full ya. Full. Bukan berarti kita nggak perlu membaca ini, tapi itu bisa juga menolong ketika baca sambil juga nyanyi gitu. Ya, betul, anak-anak akan lebih hafal ya. Anak-anak lebih hafal, lebih paham, lebih mengerti. Situasinya juga begitu. Datang malaikat, datang Maria. Saya dan lagunya enak. Iya. Artinya lagunya menarik. Simple, sederhana. Di bait tadi Ibu
menyanyikan sampai di bait ketiga aja sudah langsung bisa mengikuti saya dalam hati. Kan? Iya, karena enak gitu. Nadanya juga mudah. Betul. Ada repetition, ada pengulangan. Kayak berima, bersajak A B A gitu. Ya. Dan itu memungkinkan untuk mudah diajarkan. Sangat mudah. Tadi kan baru saya belum ngajarin loh, hanya memperdengarkan kepada Frankie kan bisa menangkap gitu, ya. Iya, bisa. 3 kali saya nyanyikan pasti nangkep. Iya. Nah, anak-anak daya tangkapnya lebih lagi sebenarnya. Ya, jadi betul. Anak-anak bisa lebih mudah. Tapi tetap harus berulang-ulang kita nyanyikan gitu. Itu di Kidung Ceria. Kidung Ceria 101. 101. Iya. Saya menulis supaya besok Paskah anak-anak sekolah minggu saya suruh nyanyi. Coba. Kidung Ceria 101. Oke. Sekarang itu salah satu gitu salah ya. Bisa kita pakai gitu ya. Tadi juga kalau peristiwa yang Yesus masuk ke Yerusalem pas Minggu Palem juga bisa digambarkan dari lagu itu gitu. Kematiannya, penderitaan juga bisa digambarkan dari lagu-lagu yang lain. Gitu. Menarik. Oke. Kita tinggal beberapa menit. Baik. Sekarang mungkin ke satu pertanyaan lagi. Bagaimana gereja bisa lebih kreatif mengajarkan liturgi Paskah kepada anak-anak? Tentunya sekarang misalnya kalau bilang musik, berarti kan guru-guru sekolah minggu juga harus meningkatkan kompetensi diri. Betul. Ya. Bagaimana tuh Ibu Ika melihat ya? Itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita orang beriman, orang dewasanya perlu juga memahami dulu ini penting. Ya. Berarti harus ada pengajaran khusus kah kepada guru sekolah minggu? Tentu. Kayak ada, ini mau Paskah nih. Apakah ada kelas khusus untuk guru sekolah minggu? Ya kalau sekarang sudah memulai masuk masa raya Paskah ya. Mungkin bisa dipersiapkan sebelumnya. Jadi berarti bisa, untuk tahun depan gitu ya, kita bisa. Kalau sudah ini ya bukan berarti terlambat, bukan. Bisa kita aplikasikan, kita bisa mulai nih cari-cari, jangan lagu itu saja, tapi mungkin explore, cari di mana, di YouTube juga ada kan. Ini Kidung Ceria juga ada di YouTube ya. Untuk menolong kita kalau lagu ini nggak tahu nih, nggak pernah dinyanyikan, tapi syairnya bagus, maknawi maknanya dalam, juga menggambarkan sebuah peristiwa yang akan kita ceritakan. Kita belajar cari tahu nadanya seperti apa gitu. Menarik. Satu kesimpulan penutup mungkin dari Ibu Ika. Closing statement. Yes. Closing statement. Ya, nyanyian itu adalah ekspresi jiwa ya. Ekspresi jiwa kita kepada Allah. Dan nyanyian itu membentuk refleksi kita, refleksi iman kita. Oke, setuju. Iya. Yang kita rayakan melalui liturgi kita semua, termasuk anak-anak. Ya. Karena itu melalui perbincangan singkat ini ya, semoga mengulik kita gini, mengajak kita semua juga untuk sama-sama pakai nyanyian-nyanyian maknawi ya, tentunya yang makna teologisnya tepat ya. Tetap mengacu pada kebenaran firman Allah untuk menolong anak-anak memahami kebenaran Allah itu sendiri, menumbuhkan iman mereka melalui perayaan iman dalam liturgi. Jadi pakai nyanyian-nyanyian yang maknawi itu. Selamat mengeksplor. Selamat mengeksplor. Ya. Saya harus mengeksplor Kidung Ceria 101. Betul ya?
Ya. Tadi ya. Salah satunya ya. untuk Paskah. Saya tertarik dengan itu soalnya. Oke. Terima kasih Ibu Ika untuk kesempatannya. Sama-sama. Untuk insight-nya terima kasih. Terima kasih sahabat RPK untuk atensinya selama 1 jam ke belakang. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Saya kedengaran.